Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Nabila, NPM 192153036 dari jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya pada teknologi. Nah, pertama, mari kita bahas tentang konsep dan prinsip gelombang bunyi. Dimanapun dan kapanpun kita berada, tidak mungkin kita lepas dari yang namanya bunyi. Dari mulai kita ngobrol sama teman, dengerin musik, sampai notif dari si doi. Nah, mari yuk kita pelajari tentang bunyi. Saat kamu mengatur HP-mu dengan nada getar aja, terus ada telepon yang masuk. Pasti selain HP kamu getar, kamu juga bisa dengar bunyi der, gitu kan? Nah, suara tadi dihasilkan oleh getaran HP kamu. Getaran HP ini menggetarkan udara di sekitarnya. Getaran ini merambat hingga sampai ke telinga kamu dan menggetarkan gedang telinga kamu. Jadinya, kamu dengar bunyi. Artinya, bunyi adalah getaran yang merambat. Bunyi adalah salah satu jenis gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapat dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Jadi, bunyi memerlukan medium untuk merambat dan terdengar. Medium yang paling umum adalah udara. Contohnya ketika orang berbicara, pita suaranya getarin udara di sekitarnya, dan getaran itu merambat sampai akhirnya ditangkap oleh si lawan bicara. Tapi medium bisa apa aja kok, gak harus udara, bisa benda padat maupun benda cair. Untuk menghitung cepat rambat bunyi berdasarkan mediumnya, kita dapat menggunakan rumus-rumus berikut. Rumus yang pertama yaitu cepat rambat bunyi dalam zat padat. Rumusnya V sama dengan akar Y per Rho, dengan Y adalah modulus Young zat padat dan Rho adalah massa jenis zat padat. Nah, yang kedua adalah bunyi yang merambat pada zat cair. Rumusnya V akar B per Rho, di mana B adalah modulus bulk zat cair dan Rho adalah massa jenis zat cair. Lalu yang terakhir yaitu cepat rambat bunyi dalam gas. Rumusnya yaitu V sama dengan akar YRT per M, di mana Y adalah konstanta gas, R adalah tetapan gas umum, T adalah suhu mutlak gas, dan M adalah massa molekul relatif gas. Semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi merambat. Prinsip merapat dan merenggangnya udara ini digunakan pada speaker untuk menghasilkan suara. Kalau kamu perhatiin speaker yang gede yang ada di kondangan mantan, kita nemuin kerucut lebar yang akan bergerak maju mundur ketika speaker bersuara. Gerakan speaker ini diatur oleh perangkat elektronik untuk menghasilkan rapatan dan renggangan yang menghasilkan bunyi, yaitu lagu. Ngomongin soal lagu nih, pasti kalian juga pernah dengar yang namanya nada. Tapi apa sih nada itu? Nada adalah suatu bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Jadi semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya, dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya manusia dengar bunyi di rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Rentang ini disebut audiosonik. Untuk bunyi di bawah rentang 20 Hz disebut infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah dan hiu bisa mendengar di rentang ini. Nah, untuk yang lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Kekuatan bunyi tergantung pada amplitudo gelombang bunyi.
Makin besar amplitudonya, makin kuat bunyinya. Kekuatan bunyi ini bisa dinyatakan dengan intensitas bunyi atau I yang didapat dari daya gelombang bunyi atau P dibagi luas permukaan yang dijangkau bumi atau A. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin rendah intensitas bunyi yang didengar. Karena semakin besar luas permukaan yang dijangkau. Seperti yang ada di sirene ambulans. Fenomena ini disebut efek Doppler. Ketika ambulans bergerak ke arah kamu, dia juga bergerak searah gelombang bunyi yang menuju kamu. Ambulans itu kan menghasilkan bunyi dari sirenenya ya. Gelombang-gelombang bakal jadi saling berdekatan. Inilah yang menjadikan frekuensi jadi lebih besar. Efek Doppler ini bukan hanya di gelombang bunyi, tapi ada juga di gelombang cahaya, yaitu contohnya pada saat astronom bisa menghitung jarak bintang-bintang dari bumi. Ini pakai efek Doppler. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang konsep dan prinsip cahaya pada teknologi. Pernahkah kalian bermain bayangan tangan dari sinar lampu pada senter dan melihat pelangi setelah hujan reda? Dua contoh tersebut merupakan karakteristik dari gelombang cahaya yang bisa ditemui di dunia nyata. Cahaya didefinisikan sebagai partikel ataupun gelombang melalui teori mekanika kuantum modern. Sama seperti bunyi, gelombang cahaya juga merupakan salah satu bentuk gelombang. Namun perbedaannya, gelombang cahaya merambat dengan bentuk gelombang transversal dan gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya adalah cahaya matahari yang sampai ke bumi setelah melewati ruang hampa angkasa. Sebagai gelombang elektromagnetik, gelombang transversal cahaya memiliki dua dimensi gelombang, yaitu gelombang listrik dan gelombang magnet. Gelombang listrik dan gelombang magnet merambat secara bersamaan, dengan arah saling tegak lurus, hingga sering pula disebut sebagai gelombang radiasi cahaya. Nah, kerapatan panjang gelombang elektromagnetik berbeda-beda menyebabkan adanya diferensial spektrum gelombang cahaya yang kita ketahui saat ini, mulai dari radio, mikro, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Harus diingat bahwa gelombang memiliki energi. Dari gambar ini terlihat bahwa sinar gamma memiliki panjang gelombang yang pendek dengan ukuran setara dengan nukleus atom, namun energinya adalah yang terbesar. Sedangkan gelombang radio memiliki gelombang yang terpanjang dan energinya menjadi yang terkecil. Untuk memahami lebih lanjut tentang karakteristik gelombang cahaya, ada 4 fenomena yang dapat terjadi dalam gelombang cahaya. Yang pertama, yaitu dispersi, yang kedua yaitu interferensi, ketiga difraksi, dan yang keempat dan terakhir yaitu polarisasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu dispersi cahaya. Pelangi merupakan salah satu contoh dari dispersi cahaya. Begitu indah dan berwarna-warni, bukan? Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik, yaitu putih, menjadi cahaya-cahaya monokromatik seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pada pelangi, peruraian cahaya matahari terbiaskan dari butiran-butiran air di langit. Peruraian cahaya ini juga bisa dilakukan menggunakan eksperimen dengan prisma atau kaca kristal. Yang kedua yaitu interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan dua gelombang cahaya yang koheren, yang mengenai salah satu titik yang sama. Yang koheren adalah yang memiliki amplitudo, panjang gelombang, dan beda fase yang sama. Yang ketiga yaitu difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah suatu sifat cahaya saat cahaya dilewatkan dalam suatu celah sempit, maka perambatannya cahaya akan menyebar. Contoh nyata dari difraksi cahaya adalah ketika mata kita dengan diameter kecil yang melihat lampu mobil dari jarak jauh seolah-olah diidentifikasi menjadi satu kesatuan cahaya. Namun ketika jaraknya mendekat, kalian akan menyadari bahwa ada dua sumber cahaya dari lampu kanan dan kiri. Difraksi juga memiliki pola terang dan gelap. Nah, yang terakhir adalah polarisasi cahaya gelombang. Cahaya hanya terjadi pada gelombang transversal.
Polarisasi cahaya adalah pembatasan arah getar gelombang yang terjadi pada penyerapan, hamburan, dan pemantulan. Penyerapan pada peristiwa polarisasi contohnya terjadi pada ketika kalian menggunakan kacamata hitam di saat matahari sedang bersinar terik, maka suasana akan terlihat lebih redup, bukan? Hal ini terjadi karena antar gelombang cahaya diserap oleh polarisator pada lensa kacamata, dan pada arah getar tertentu saja yang bisa melurus hingga sampai ke matamu. Sampai di sini saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.